Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Upin dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis stakeholders. Anggota kami ada saya Arin Federova, Axioma Tesalonika, Grace Natasha, Hilarius Dias, dan Jonathan Yael. Yang pertama ada manajemen kelompok. Nah, dalam manajemen kelompok ini, kelompok memperoleh data dari Ketua Jiwa, yaitu Jason Lin, pada Jumat 26 Mei 2022 melalui WhatsApp. Nah, sebelum melaksanakan wawancara melalui WhatsApp ini, kami juga sudah membuat janji bersama beliau. Kemudian, ada juga tambahan narasumber dari Theophilus selaku anggota Jiwa. Kami juga melakukan wawancara tersebut melalui WhatsApp pada hari Minggu 29 Mei 2022. Nah, pertimbangan kami, wawancara tambahan ini dilaksanakan untuk menambah serta menunjang data yang akan digunakan sebagai bahan analisis kelompok. Nah, kedua wawancara ini membahas hal yang sama, yaitu mengenai stakeholders dari Jiwa. Pada proses wawancara, kami membagi tugas, yaitu Axioma Tesalonika sebagai juru bicara, Grace Natasha sebagai juru bicara, saya sendiri sebagai notulensi, Hilarius Dias sebagai record suara, dan Jonathan Yael sebagai dokumentasi. Yang pertama adalah hasil lapangan. Jiwa merupakan asosiasi independen yang tidak banyak berhubungan dengan pihak eksternal. Maka dari itu, Jiwa hanya berhubungan dengan pihak eksternal saat mereka mengadakan suatu event atau kegiatan. Sebagai contoh, ketika Jiwa kemarin mengadakan wedding expo di suatu tempat seperti Hartono Mall, mereka akan menghubungi pihak Hartono Mall sebagai stakeholder. Pihak Hartono Mall bisa disebut sebagai stakeholder karena mereka menyediakan venue sebagai tempat diadakannya event tersebut. Hartono Mall bisa disebut stakeholder karena mereka external stakeholder karena mereka berada di luar asosiasi Jiwa. Namun, Hartono Mall memiliki kepentingan dua arah dengan Jiwa sendiri karena Hartono Mall selaku penyedia tempat memiliki kepentingan berupa materi, yaitu uang sebagai sewa tempat di Hartono, serta Hartono Mall bisa menjadi ramai karena adanya event tersebut. Di sisi lain, pihak Jiwa juga memiliki kepentingan kepada pihak Hartono Mall, yaitu venue yang akan mereka gunakan sebagai keberlangsungan event tersebut. Selain itu, Jiwa juga memiliki stakeholder lainnya, yaitu klien itu sendiri. Ketika Jiwa mengadakan suatu event, mereka pasti memiliki target, yaitu mendapatkan klien untuk vendor-vendornya. Klien di sini bisa disebut sebagai external stakeholder, karena mereka berada di luar asosiasi Jiwa, serta memiliki kepentingan dua arah. Klien ini memiliki kepentingan untuk menggunakan jasa dari vendor-vendor Jiwa tersebut untuk acara yang akan mereka adakan atau akan mereka selenggarakan. Sementara itu, vendor-vendor Jiwa jelas membutuhkan klien untuk pendapatan mereka serta menaikkan nama mereka agar semakin dikenal, yang nantinya akan bertujuan untuk mudahnya untuk mendapatkan klien-klien yang lainnya. Oke, selanjutnya ada hasil analisis. Berdasarkan temuan lapangan yang kami dapatkan, pada dasarnya Jiwa sendiri itu mempunyai sedikit stakeholders yang ada di dalamnya. Tetapi kelompok menganalisis bahwa sebenarnya Jiwa sendiri pun bisa memiliki stakeholders yang banyak agar bisa memperluas asosiasinya, seperti vendor yang baru berkembang dan butuh bimbingan. Menurut kelompok pun, ketika Jiwa dapat memperluas asosiasinya, maka hal ini dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih vendor-vendor yang tergabung dalam Jiwa, serta menambah kekuatan dari Jiwa itu sendiri. Kemudian, jika dibandingkan dengan asosiasi yang lainnya, pada dasarnya Jiwa pun juga dapat menjangkau lebih banyak target audiens yang nantinya dapat dijadikan stakeholder. Namun, karena keterbatasan waktu yang dimiliki masing-masing pengurus pembuat Jiwa, membuat Jiwa masih belum bisa mendapatkan target audiens sebanyak ataupun sesuai dengan yang mereka inginkan. Menurut kelompok kami, dengan bertambahnya stakeholders yang berupa klien dapat memberi keuntungan bagi vendor-vendor maupun venue yang tergabung dalam Jiwa. Karena pada dasarnya, Jiwa sendiri merupakan sebuah asosiasi yang berdiri untuk dapat membantu vendor-vendor yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan akibat pandemi COVID-19. Dan dengan adanya klien dari Jiwa, stakeholders pun secara tidak langsung dapat membantu para vendor dan para venue dalam mendapatkan klien. Hal ini juga membawa keuntungan tersendiri bagi Jiwa, yaitu dengan adanya klien sebagai stakeholders dapat membuat Jiwa tetap berdiri, eksis, dan dikenal sebagai asosiasi wedding yang ada di Yogyakarta.
Baik, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil analisis, kita mendapatkan beberapa evaluasi. Yang pertama, pada dasarnya jiwa itu merupakan asosiasi independen yang tidak banyak berhubungan dengan pihak lain atau pihak eksternal, sehingga stakeholder dari jiwa ini pun sedikit. Selanjutnya, sedikitnya stakeholder dari jiwa ini memungkinkan bahwa jiwa itu sulit untuk berkembang karena tidak punya koneksi atau jaringan yang luas. Kelompok juga mendapatkan evaluasi bahwa mungkin hal ini berkaitan dengan prinsip dari mereka sejak awal bahwa mereka mendirikan asosiasi ini dari mereka untuk mereka. Jadi apapun yang mereka lakukan itu ya dari mereka dan juga hasilnya untuk mereka sendiri, sehingga semua hal atau hubungan dengan administrasi pun dikelola sendiri. Mungkin ini juga akan berhubungan dengan keeksklusifan dari jiwa yang ada pada jiwa sejak awal. Selanjutnya kita lanjutkan dengan refleksi. Stakeholders ini merupakan hal yang penting bagi komunitas ataupun asosiasi. Dengan adanya stakeholder ini mampu membantu dinamika yang ada pada sebuah komunitas ataupun asosiasi. Jiwa yang tidak punya stakeholder yang banyak karena sedikitnya kerjasama serta sedikitnya hubungan dengan pihak luar menyebabkan sulitnya untuk memperluas relasi dengan pihak luar. Jiwa ini cenderung lebih berinteraksi dengan stakeholders di dalam asosiasi itu sendiri. Sekian dan terima kasih.